Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Tokat 2 Ibu Sri Rahmaniyah SPDSD, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Tokat 2. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa belajar bersama. Kebetulan saya memiliki tugas untuk menyampaikan modul 1.4 tentang budaya positif. Perlu kami sampaikan sedikit informasi bagi Bapak Ibu. Di program pendidikan guru penggerak itu terdiri dari 10 modul, atau ada tiga paket modul. Paket pertama itu ada 4 modul, paket kedua itu ada 3 modul, paket ketiga itu ada 3 modul. Jadi semua total itu ada 10 modul. Kebetulan di modul 1.4 ini merupakan modul yang keempat, judulnya adalah budaya positif. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang akan kita diskusikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi peserta didik kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, budaya positif itu sebenarnya definisi sederhananya adalah budaya itu adalah kebiasaan, kemudian positif itu adalah baik. Jadi semua kebiasaan baik yang dilakukan, dilaksanakan, diterapkan di sekolah itu termasuk budaya positif seperti itu. Sebelum kita masuk ke budaya positif, perlu kiranya kita pahami bersama teori kontrol yang diperkenalkan oleh William Glasser. Dalam teori kontrol yang kemudian berkembang menjadi teori pilihan, mengoreksi beberapa kesalahpahaman tentang konsep kontrol. Ada 4. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi yang ketiga yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti itu. Kemudian yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid itu, pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika mereka memilih untuk tidak melakukannya. Banyak yang dilakukan oleh guru ya. Ketika kita ingin mendisiplinkan murid, banyak tindakan-tindakan kita agar murid kita itu melakukan apa yang kita inginkan, seperti itu. Padahal sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol murid seperti itu. Kedua, upaya apapun untuk mempengaruhi murid agar mengulangi perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol mereka. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun usaha yang kita lakukan, jika
Ketika siswa itu tidak mau melakukannya, maka kita tidak mungkin bisa mempengaruhinya. Apa dampaknya? Dampaknya adalah mereka bisa bergantung kepada kita, atau mereka bisa menolak bujukan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengendalikan murid cenderung mengarah pada identitas yang gagal. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk menyadari bahwa mereka melakukan hal ini karena seringkali mereka menggunakan suara lembut untuk menyampaikan pesan negatifnya. Nanti kalau kita kaitkan dengan 5 posisi kontrol dulu, nantinya guru ini sebagai teman. Biasanya sebagai teman itu nanti suaranya yang digunakan kepada siswa itu sangat lembut, halus seperti itu, seperti lesu. Oke, kemudian dari kontrol yang terakhir, banyak orang dewasa percaya bahwa mereka bertanggung jawab untuk membuat murid melakukan hal-hal tertentu. Namun orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif dalam jangka panjang dan hanya untuk menciptakan hubungan yang bermusuhan. Oke. Bagaimana cara mengubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Oke. Sebelumnya kita harus bisa membedakan antara paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Yang pertama, yang stimulus respon menganggap bahwa semua kebutuhan manusia itu sama, baik kebutuhan guru maupun kebutuhan siswa. Terkadang kita marah, emosi ketika keinginan kita kepada peserta didik kita itu tidak sesuai dengan kemauan kita, karena kita menganggap bahwa kebutuhan mereka itu sama dengan kebutuhan kita. Kita menyamakan. Tetapi berbeda dengan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi semua siswa itu merupakan anak yang unik, berbeda kebutuhan, berbeda minat maupun bakatnya. Jadi jangan samakan kebutuhan kita dengan kebutuhan mereka. Kemudian semua orang yang melihat hal sama, kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau dalam stimulus respon. Tetapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan tertentu. Baik anak itu melakukan kebaikan ataupun melakukan keburukan, pasti memiliki tujuan tertentu. Yang kita sebagai tugas sebagai guru, kita harus mengetahui kebutuhan mana yang ingin dicapai oleh peserta didik kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Sebenarnya anak itu ketika kita kontrol, kita beri peringatan, itu sebenarnya kita tidak punya kekuatan untuk memaksakannya, karena mereka hanya bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini adalah perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau di stimulus respon model berpikir menang atau kalah, tetapi di teori kontrol menang dan menang. Oke, sekarang kita masuk ke makna disiplin. Kebanyakan orang memaknai kata disiplin itu mengaitkan dengan aturan, keteraturan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Itu makna disiplin. Kemudian ada juga yang mengartikan disiplin itu dengan hukuman.
budaya kita, disiplin seringkali dipahami sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan ini biasanya dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Oke. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara dan Dayan Gosen, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi ketika kita membuat suatu kesepakatan, bagaimana caranya agar mereka itu tidak melakukan sesuatu kejahatan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan di sekolah, itu memang muncul dari kesadarannya sendiri, bukan karena takut kepada guru atau takut kepada konsekuensi yang akan didapatkan di sekolah ketika dia tidak mematuhi aturan atau kesepakatan yang sudah disepakati. Kemudian ini arti dari kata disiplin. Motivasi itu sebenarnya ada dua ya, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu seperti hukuman maupun penghargaan, itu termasuk motivasi eksternal. Tetapi kalau motivasi internal itu memang dia melakukan sesuatu karena muncul dari dalam diri atau kesadaran dalam dirinya. Nilai kebajikan universal ada 6 institusi atau organisasi. Yang pertama adalah Profil Pelajar Pancasila, yang kedua IPO, Primary Yes Program, 9 pilar karakter, kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, kemudian the 7 essential virtues, kemudian proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini ada 6 institusi. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan yang diyakini itu termasuk nilai-nilai yang benar tanpa memandang agama, bangsa maupun ras atau suku. Jadi nilai-nilai yang memang positif yang diakui oleh semua orang tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras maupun bangsa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai yang tercantum dalam Profil Pelajar Pancasila itu, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, kreatif. Kalau dari Pillars program itu ada beberapa, mulai dari toleransi sampai komitmen, kemudian ada 9 pilar karakter, dari cipta Tuhan dan segenap ciptaannya sampai dengan kesatuan, itu seumur hidup. Ini keterampilan hidup dapat dipercaya, lulus hati, berdaya yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik. Kalau petunjuk hidup, ini peduli sampai dengan persahabatan. Di 7. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Begitu juga dengan kita. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Dengan memahami 3 motivasi perilaku ini, kita bisa mengidentifikasi kira-kira ketika kita melakukan sesuatu, maksudnya di motivasi yang mana. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Ini adalah tingkat motivasi terendah, atau ini berada pada motivasi eksternal. Saya contohkan misalnya ketika kita tidak datang ke sekolah tepat waktu karena takut kepada epakor misalnya, takut mendapatkan sanksi dari BKD atau ada pemanggilan dari BKD, karena takut kepada hukumannya, berarti motivasi
motivasi kita itu datang ke sekolah termasuk motivasi eksternal, atau dalam 3 motivasi perilaku manusia ini adalah masuk kepada motivasi tertentu. Biasanya orang yang berada pada motivasi ini, dia akan mengatakan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, konsekuensi apa yang akan diberikan kepada saya. Biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan, ini berada satu tingkat di atasnya motivasi untuk menghindari hukuman. Ini juga termasuk pada motivasi eksternal. Biasanya orang yang berada pada motivasi ini, dia akan mengatakan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini. Jadi ada penghargaan atau imbalan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengerjakan suatu karena mau mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka berarti Bapak Ibu itu berada pada motivasi eksternal, motivasi yang kedua. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya dia akan mengatakan akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi dia tidak mengharapkan penghargaan, dia juga tidak melakukan sesuatu tidak karena hukuman seperti itu. Motivasinya muncul dalam diri sendiri, yaitu disebut dengan motivasi internal. Sekarang kita masuk kepada makna restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi bagi masalah mereka. Jadi di sini tidak mencari kesalahan, siapa yang salah, tetapi di sini mencari bersama-sama mencari solusi bagaimana cara memecahkan masalah. Kita sering ketika ada laporan dari siswa kita, kita bertanya kepada siswa itu, siapa yang salah, bagaimana kronologinya, sehingga kita di akhir percakapan kita memberikan keputusan bahwa si A yang salah, seperti itu. Di restitusi itu tidak seperti itu, tidak mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana cara mencari solusi bersama. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kita sering mendengar kata hukuman, konsekuensi, tetapi untuk restitusi ini merupakan istilah yang baru. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misal, ketika ada siswa datang ke sekolah terlambat, kemudian kita panggil siswa itu, kemudian siswa itu diminta untuk berjemur di lapangan, maka itu termasuk hukuman. Kenapa? Karena sebelumnya tidak direncanakan, tidak ada kesepakatan, dan itu tiba-tiba. Siswa tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam proses pembuatan aturan itu. Hukuman diberikan secara sepihak, tidak melibatkan siswa. Kemudian hukuman yang diberikan dapat berupa fisik maupun psikis. Fisik itu maksudnya berlari di lapangan 10 kali push up, atau berdiri di depan dengan kaki diangkat, itu fisik. Kalau psikis misalnya kita menunjuk-nunjuk atau kita memarahi dengan bahasa tubuh, mata melotot misalnya seperti itu. Itu psikis. Kemudian konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu adalah sudah terencana atau telah disepakati sebelumnya. Siapa yang menyepakati? Yaitu siswa. Jadi ketika kita membuat peraturan, konsekuensinya apa? Itu siswa dilibatkan. Misalnya datang terlambat 10 menit, maka nanti pulangnya harus pulang lebih 10 menit lagi juga. Dan siswa semuanya sepakat. Berarti ketika ada yang melanggar dan dia sudah harus mendapatkan konsekuensi. Itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman
mestinya itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kemudian restitusi itu lebih menekankan pada perbaikan dan pemulihan. Proses ini melibatkan siswa secara aktif dan mencari solusi dan memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi mendorong siswa untuk merenungkan tindakan mereka, memahami dampaknya, dan bekerja menuju pemulihan hubungan serta peningkatan karakter. Oke, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di guru penggerak itu diajarkan kita jangan menggunakan peraturan, tetapi menggunakan keyakinan. Contoh, misalnya ada aturan, kita harus ketika kita mengendarai motor, maka kita harus menggunakan helm misalnya. Penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 itu peraturan. Kemudian kalau keyakinan itu keselamatan, seperti itu. Kemudian penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, itu tujuannya adalah kesehatan. Nilai-nilai kesehatan dan keselamatan inilah yang disebut dengan sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati baik secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Jadi kita menggunakan keyakinan. Ini adalah prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekannya. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah curah pendapat. Bapak Ibu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Biarkan mereka murid-murid itu menyampaikan pendapatnya. Kira-kira peraturannya apa saja. Kemudian yang kedua, mencatat masukannya. Kira-kira apa yang disampaikan siswa itu kita catat. Kemudian yang ketiga, mengubah kalimat negatif menjadi positif. Misal, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ubah menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Sebenarnya intinya sama, tetapi kalimat yang di atas itu adalah kalimat negatif. Atau ada juga kalimat saya juga pernah sih, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat negatif. Kita sebenarnya jangan menggunakan kalimat seperti itu, buanglah sampah pada tempatnya. Kita menggunakan kalimat positif, jagalah kebersihan. Seperti itu. Jadi bedanya ketika kita menggunakan buanglah sampah pada tempatnya, seakan-akan siswa itu dikontrol, atau seakan-akan siswa itu seakan-akan robot yang harus mengikuti apa yang kita inginkan. Tetapi ketika kita menggunakan jagalah kebersihan, maka mereka akan berpikir bahwa kebersihan itu penting. Tinggal kita menyampaikan bahwa kebersihan itu manfaatnya apa untuk kesehatan misalnya, begitu. Jadi kita sebenarnya menggunakan kalimat positif. Ada lagi misalnya apa lagi? Kemudian identifikasi nilai kebajikan. Jadi apa yang disampaikan siswa itu kita identifikasi. Contoh misalnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Itu nanti berubah dikelompokkan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati atau hormat, seperti itu. Diubah seperti itu. Jadi tiganya itu diganti dengan saling menghormati atau dengan hormat. Kemudian yang kelima, menyusun daftar keyakinan. Kemudian meninjau ulang, tinjau kembali daftar keyakinan yang telah disusun bersama-sama. Pastikan keyakinan tersebut tidak terlalu banyak. Hal ini untuk memastikan bahwa semua warga kelas dapat mengingat dan menerapkan keyakinan tersebut. Oke. Pengesahan dan penandatanganan. Jadi ketika sudah disepakati, Bapak Ibu boleh di keyakinan kelas itu ditandatangani oleh semua siswa atau perwakilan dapat.
kemudian ditetapkan di kelas atau dipublikasikan, ditaruh di mading atau dipublikasikan di grup WA agar orang tuanya juga bisa paham. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebenarnya hidup pasti tidak lepas dari kebutuhan dasar ini. Pasti semuanya memiliki ini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima penguasaan. Jadi siswa itu nakal, pasti mereka itu ingin memenuhi yang 5 ini. Salah satu contoh misalnya, ada anak ketika olahraga membawa bekal nasi. Ada salah satu siswa yang tidak membawa bekal, kemudian dia mencuri, mengambil bekal makanannya. Maka dia sebenarnya perbuatannya itu untuk bertahan hidup. Jadi dia untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu yang pertama bertahan hidup. Tetapi kalau misalnya dia membawa bekal juga, tetapi dia mengambil ikannya, misalnya kalap, maka dia masuk kepada penguasaan. Dia merasa bahwa saya aku misalnya, itu ngalah, saya kalah bro. Berarti dia untuk memenuhi penguasaan. Ini kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan masuk ke fisiologis seperti kesehatan, tempat tinggal dan makanan. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Ini kebutuhan untuk disayang, diterima, kebutuhan dari hubungan koneksi seksual, kemudian untuk memberi, menerima kasih sayang, dan seterusnya. Ini psikologis. Kalau yang tadi itu bertahan hidup itu urusan fisiologis atau biologis. Kalau ini psikis. Kemudian penguasaan, ini juga psikologis. Kemudian kebebasan juga masuk kebutuhan psikologis. Dan yang terakhir semua juga masuk ke psikologis. Ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita setelah belajar ini kita bisa mengidentifikasi kepada diri kita, kira-kira kita itu termasuk di 5 posisi kontrol apa yang sering kita lakukan. Pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nanti kira-kira kita masuk di posisi kontrol yang mana. Sekarang kita lihat seperti apa posisi kontrol guru sebagai penghukum. Oke. Biasanya penghukum itu menggunakan hukuman fisik atau verbal. Menggunakan hukuman fisik atau dengan menggunakan kalimat seperti itu. Kemudian biasanya guru sebagai penghukum, kalimat yang dikeluarkan itu adalah patuhi aturan saya atau awas. Biasanya menggunakan kalimat seperti itu. Kemudian kamu selalu saja salah. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Penghukum biasanya menggunakan suara nada tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk atau menghadik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Hasilnya bagaimana? Murid itu akan marah, mendendam. Bisa jadi walaupun kita berikan hukuman baik secara fisik maupun secara verbal, ketika dia duduk di tempatnya, maka dia tidak akan mungkin mendengarkan apa yang akan kita sampaikan. Tidak akan mendengarkan materi pelajaran setelah kita berikan hukuman.
Bahkan dia akan mencoret-coret bangkunya. Bahkan dia akan menggores kendaraan yang kita gunakan. Kalau SD mungkin enggak, tapi kalau SMA itu sering terjadi. Kemudian pembuat rasa bersalah. Posisi ini guru biasanya suaranya lebih lembut, membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Membuat rasa bersalah itu menggunakan nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Kemudian murid akan merasa bersalah, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membanggakan orang lain. Itu membuat rasa bersalah. Berbeda dengan sebagai teman. Posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Biasanya ramah, akrab, bercanda, dan murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Memantau artinya mengawasi peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Ini sebagai pemantau. Bahasa tubuh formal, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Yang terakhir sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya yang sering dikatakan adalah apa yang kita yakini, apa yang kamu meyakini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaginya? Jika kamu memperbagi ini, hal ini menunjukkan apa rencana? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk melakukan restitusi. Ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan-tahapan untuk melakukan restitusi. Di sini menstabilkan identitas. Kita sebagai guru tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi kita sebagai guru biasanya orang yang melakukan segitiga restitusi ini, dia akan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika ada anak misalnya menjatuhkan gelas yang ada di ruangan, maka kita ajak dia berdialog, berkomunikasi. Kita katakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah melakukan apa? Memecahkan gelas ini. Nanti akan saya ganti Pak misalnya. Atau bertengkar, berkelahi sampai kancing bajunya, baju tengahnya copot misalnya, kita tawarkan, kita minta kepada dia, kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah merusak kancing tangannya, misalnya akan dijahit atau dan seterusnya. Kemudian biasanya orang yang melakukan segitiga restitusi ini di sesi yang pertama menstabilkan identitas akan berkata, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi semua, bukan hanya satu-satunya,
sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Biasanya dia akan mengatakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya rasa tahapan-tahapan ini lebih manusiawi ya, ketimbang kita harus menggunakan hukuman, atau ketika ada yang berprestasi kita menggunakan penghargaan, maka sebaiknya kita menggunakan cara ini sehingga mereka sadar bahwa perbuatan yang dia lakukan memang betul-betul tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah misalnya. Dia muncul kesadarannya di sini sehingga dia tidak melakukan kesalahan yang sama, tidak mengulangi perbuatan yang telah lakukan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah saya simak tadi, kira-kira pada awal yang dimulai tadi ya, guru memposisikan sebagai teman ya, supaya jadi cara ngomongnya itu halus, tidak marah-marah. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana cara berbicara halus sedangkan muridnya itu kategorinya nakal atau banyak yang tidak mendengarkan ketika dikasih tahu dengan cara halus. Misal si A, kamu jangan bicara sama temennya ya, dengarkan ibu, misal seperti itu. Tapi ternyata si anak tetap ngomong seperti itu, karena sudah lebih dari 3 kali misal peringatannya, tetap saja. Jadi kita sebagai guru agak naik lah Pak itu nada bicara kita. Nah, supaya stabil itu gimana caranya suara kita supaya stabil, tidak marah-marah, slow gitu Pak. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang bagus dari Ibu Putih. Pertama, kita harus memahami langkah-langkah dari segitiga restitusi ini. Jadi kalau kita sudah paham